Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi yang dimana presentasi ini merupakan presentasi pada topik pertemuan 7, yang dimana topik tersebut adalah tentang multivariate analysis of variance atau yang lebih dikenal dengan MANOVA, yang dimana pada kali ini saya akan melengkapi dengan contoh kasusnya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Damyati dengan NIM 221055201116 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina. Baik, untuk memperpendek waktu, langsung saja sebelum kita lebih jauh, kita harus mengenal apa itu MANOVA. Jadi, MANOVA ini sendiri merupakan bentuk uji statistik yang melakukan suatu pengukuran terhadap pengaruh suatu variabel independen dengan skala jenis terhadap beberapa variabel dependen sekaligus, yang dimana dengan memiliki bentuk skala data kuantitatif. MANOVA merupakan kepanjangan dari Multivariate Analysis of Variance, yang artinya merupakan bentuk multivariates dari Analysis of Variance atau ANOVA yang kita pelajari sebelumnya. Pada MANOVA ini terdapat dua atau lebih variabel tak bebas yang bersifat matriks, yang terdapat lebih dari satu variabel terikat, sehingga uji bentuk MANOVA melakukan proses pengukuran variabel independen terhadap beberapa variabel dependen secara simultan ataupun sekaligus. Selanjutnya, keunggulan dari MANOVA. Keunggulan penggunaan MANOVA itu mampu melakukan suatu analisis terhadap pengaruh sistem pada setiap variabel independen dengan skala kategorik terhadap masing-masing variabel dependen dengan secara terpisah. Yang dimana variabel dependen tersebut memiliki skala kuantitatif, sehingga dalam penggunaannya membutuhkan asumsi, yaitu ukuran sampel yang lebih besar daripada univariate atau ANOVA. Di mana dalam MANOVA ada batasan khusus dalam setiap sel atau kelompok minimal 20 observasi dan jumlah sampel di setiap sel harus lebih besar daripada jumlah variabel dependennya. Yang ketiga itu asumsi apa saja yang berlaku pada MANOVA. Jadi asumsi yang berlaku itu diantaranya yang pertama itu ada variabel dependen terdistribusi secara normal. Yang kedua, setiap pasang variabel dependen covariat dan semua pasangan variabel dependen covariat adalah linear. Yang ketiga, variabel dependen memiliki tingkat variansi yang sama panjang daerah variabel prediktornya. Dan yang terakhir, variabel dependen mampu memberikan ataupun mampu menentukan independen sehingga dapat dikorelasikan satu dengan yang lainnya. Untuk itu, saya mengambil contoh kasus seorang ahli statistik di Lembaga Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan survei lapangan apakah terdapat pengaruh jenis ekspor bahan pangan terhadap pendapatan dan berat sumber daya atau ton. Yang dimana untuk data-datanya telah saya inputkan pada Excel dan saya konversikan pada aplikasi SPSS nantinya dengan video terpisah yang akan saya gabungkan. Jadi kita harus menjabarkan terlebih dahulu. Untuk variabel yang digunakan itu ada variabel independen atau skala data kualitatif, yang diantaranya jenis ekspor bahan pangan ada 3 kategori data yang digunakan dalam variabel ini. Yang pertama itu ada kelapa sawit, gula murni, dan yang terakhir itu ada cengkeh. Sedangkan untuk variabel dependennya atau skala data kuantitatif, yaitu pendapatan dan jumlah sumber daya alam. Dalam melakukan uji pada MANOVA ini, kita harus memperhatikan beberapa kriteria pengujian dalam uji normalitas. Yang kedua itu ada uji homogenitas, dan yang terakhir ada pengujian di MANOVA itu sendiri. Uji normalitas
Itu jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka dapat bisa disimpulkan bahwa data yang terdistribusi itu tidak secara normal. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa data yang terdistribusi itu secara normal. Sedangkan untuk kriteria pengujian homogenitas, itu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian data tidaklah homogen. Maka uji lanjut yang digunakan adalah uji James-Howell. Sedangkan untuk nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian data merupakan data yang homogen. Maka uji lanjut yang digunakan adalah Bonferroni. Kriteria pengujian MANOVA itu ada dua. Jika nilai sig-nya kurang dari 0,05, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh secara signifikansi dalam data yang kita miliki. Apabila nilai lebih dari 0,05, maka disimpulkan bahwa tidak terdapat data yang berpengaruh secara signifikansi pada data yang kita miliki tersebut. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam tahapan dengan menggunakan aplikasi SPSS yang dibantu untuk penempatan data di Excel. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba pada pengujian MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance, yang dimana dengan sampel yang saya buat sendiri pada aplikasi SPSS yang dikombinasikan dengan aplikasi Excel. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa data, yang dimana ada data untuk kelapa sawit dengan kode A, gula dengan kode B, cengkeh dengan kode C. Nah, untuk pada setiap jenis bahan ekspor atau yang kita ekspor, terdapat beberapa kolom, yang dimana itu ada kolom pendapatan, kolom jumlah sumber daya atau jenis banyak ekspornya dalam jumlah ton, dan ada kode. Nah, agar lebih mudah pada saat penginputan data ke SPSS, saya melakukan penyatuan data dari 3 sampel yang saya miliki tadi menjadi satu bagian memanjang ke bawah. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian pada menu SPSS. Kita buka aplikasi SPSS yang kita telah download. Jika sudah kebuka, kita perlu melakukan penentuan variabel untuk setiap kolom-kolom yang ada. Kita masuk ke menu variable view. Kita tentukan di sini. Yang pertama itu ada pendapatan. Kita beri dia label hasil pendapatan. Yang kedua itu ada jumlah sumber daya alam dengan label banyak ekspor. Dan yang ketiga itu ada kode. Kita beri label jenis ekspor. Oke. Jika sudah, untuk yang bagian pendapatan kita hilangkan desimalnya menjadi 0 agar datanya sesuai dengan yang ada di Excel. Yang kedua, jumlah sumber daya alam kita samakan juga dan kode 0. Pada width atau rentang pada jumlah sumber daya alam kita kecilkan saja dia menjadi 4, karena kita hanya memerlukan dia 2 rentannya, dan untuk kode kita jadikan dia 2. Karena bagian kode ini dia bertipe string, karena dia pengaplikasiannya dengan huruf, maka kita ubah dia menjadi string. Oke. Di sini kita dapat melihat perbedaan. Dia nominal yang ini.
pada bagian kode. Dan kita yang jumlah sumber daya kita jadiin scale saja, dan pendapatan scale juga. Jika sudah, kita masuk ke menu data view untuk melakukan penginputan. Di sini sudah ada beberapa kolom yang sudah kita tentukan variabelnya sebelumnya. Selanjutnya kita masukkan saja datanya. Kita kopas yang dari Excel ini. Kita pindahkan ke sini. Untuk bagian jumlah sumber daya alam juga sama. Kita kopas. Dan yang terakhir kode. Oke, jika sudah, kita masuk menu untuk melakukan uji normalitas pada data atau sampel yang kita miliki ini. Dengan cara kita buka menu Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Kita masukkan saja dia untuk variabel hasil pendapatan ke kolom dependent list, banyak ekspor dependent list, dan jenis ekspor ke faktor list. Kemudian kita buka plots, kita nyalakan normality plots with test, continue, dan oke. Kita tunggu beberapa saat untuk mengeluarkan hasil output. Di sini sudah keluar untuk output normality test. Kita fokus ke tabel test of normality. Sebelumnya kita perlu harus mengetahui kriteria yang wajib kita ketahui ketika melakukan uji normalitas ini, yang dimana jika nilai signifikan itu kurang dari 0,05, maka data yang kita miliki itu tidak berdistribusi secara normal. Sedangkan jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data yang kita miliki ini sudah berdistribusi secara normal. Nah, di sini kita bisa melihat pada tabel test of normality pada bagian sig atau nilai signifikan. Untuk nilai signifikan hasil pendapatan ini sudah lebih dari 0,05. Dan untuk bagian banyak ekspor sudah lebih juga dari 0,5. Berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang kita miliki ini sudah berdistribusi secara normal sesuai kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya kita ingin menampilkan tabel multivariate dengan cara buka kembali menu Analyze, kemudian General Linear Model, dan Multivariate. Kita masukkan variabel hasil pendapatan ke dependent list, banyak ekspor juga kita ke kolom dependent list, serta untuk jenis ekspor kita pisahkan dia masuk ke dalam fix factor. Kita buka menu post hoc, kita masukkan faktor kode ini ke dalam post hoc test for. Kita nyalakan fungsi untuk Bonferroni dan Games Howell yang kita perlukan untuk analisis data ke depannya nanti. Kita continue. Selanjutnya kita buka menu option dan kita checklist untuk kolom homogeneity test. Kita continue dan oke. Nah, di sini sudah keluar hasil outputnya. Selanjutnya kita fokus saja ke tabel Levani test of equality or error variance, yang dimana pada kolom dan tabel tersebut kita memperoleh rata-rata untuk hasil pendapatan itu di bawah 0,05.
dan untuk banyak ekspor itu di atas 0,05. Dalam kriteria pengujian ini, apabila nilai signifikan itu lebih dari 0,05, maka kita menggunakan, sehingga untuk data banyak ekspor, tahapan selanjutnya kita pengujian Bonferroni, yang berarti data yang ini, hasil nilai signifikan ini sudah dan berbentuk homogen. Sedangkan untuk yang hasil pendapatan ini, karena nilai signifikansinya dia di bawah 0,05, maka dia pada proses selanjutnya kita memerlukan uji James-Howell, dan data pada hasil pendapatan ini tidaklah homogen. Selanjutnya kita masuk ke tabel multivariate atau tabel MANOVA ini. Untuk kriteria pengujiannya, apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka ada pengaruh secara signifikan. Apabila dia lebih dari 0,05, maka tidak ada pengaruh secara signifikan. Di sini kita bisa lihat pada nilai signifikan ini, baik itu bagian ini maupun bagian pada kode, itu untuk nilai signifikannya 0,000, yang berarti pada data ini ada pengaruh secara signifikan, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa data yang kita miliki ini ada pengaruh jenis ekspor yang kita lakukan pada jumlah penghasilan dan banyak ekspor secara simultan. Selanjutnya kita fokus ke tabel test of between, yang dimana kita bisa menganalisis karena pada tampilan ini sudah mengeluarkan hasil signifikan atau nilai signifikan ini. Jadi diperoleh hasil untuk nilai signifikan dengan 0,000, yang berarti kurang dari 0,05, bahwa ada pengaruh jenis ekspor terhadap hasil pendapatan secara signifikan. Dan nilai 0,00 yang berarti ada pengaruh banyak ekspor terhadap jenis ekspor yang kita lakukan agar mendapatkan hasil pendapatan yang signifikan. Selanjutnya, kita tabel yang terakhir itu tabel multiple comparison. Pada tabel ini kita fokus ke bagian hasil pendapatan dan banyak ekspor ini. Dikarenakan pada bagian hasil pendapatan ini nilainya itu di bawah 0,05 pada saat pengujian homogenitas, bahwa data itu tidaklah homogen, maka kita menggunakan uji dan fokus ke yang James-Howell ini. Nah, jadi pada tabel multiple comparison ini, sedangkan yang untuk banyak ekspor itu kita karena nilainya lebih dari 0,05, maka kita fokus ke Bonferroni. Nah, selanjutnya kita lakukan analisis untuk hasil output ini. Pada uji James-Howell, pada variabel hasil pendapatan, jenis ekspor A itu adalah jenis ekspor kelapa, untuk B itu gula, dan untuk C itu cengkeh. Jenis ekspor A itu memiliki nilai signifikansi terhadap jenis ekspor B itu 0,00, yang berarti ada pengaruh pendapatan, hasil pendapatan terhadap jenis ekspor diantaranya. Untuk jenis ekspor A terhadap jenis ekspor C memiliki nilai signifikansi 0,54, yang berarti
dia lebih dari 0,05, bahwa tidak ada pengaruh terhadap hasil pendapatan di antara kedua jenis ekspor tersebut. Sedangkan untuk yang jenis ekspor B atau jenis ekspor gula, itu terhadap jenis ekspor C, cengkeh, itu tidak ada perbedaan hasil pendapatan yang signifikan, karena dia memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 atau dia dengan tampilan output 0,202. Sedangkan untuk yang banyak ekspor ini, kita fokus saja yang dia lebih dari 0,05. Misalnya nih, pada saat jenis ekspor gula terhadap jenis ekspor kelapa, di sini kita bisa lihat dia menghasilkan output nilai signifikansi 1,00, yang berarti dia lebih dari 0,05. Secara kriteria nilai tersebut itu tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh perbedaan secara nyata untuk jenis ekspor A dengan jenis ekspor B terhadap banyak ekspor yang dilakukan. Sedangkan kita fokus kembali untuk nilai ekspor B terhadap nilai ekspor C, ini memiliki nilai signifikansi 0,00, yang berarti nilai tersebut di bawah 0,05, bahwa dapat dianalisis pada kegiatan jenis ekspor B ini terhadap jenis ekspor C ada pengaruh yang menyebabkan banyak ekspor yang dilakukan. Terima kasih. Sekian penjabaran dan presentasi serta penjelasan tentang Manova beserta contoh data dan sampel yang saya berikan dengan menggunakan SPSS. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.